Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang ASN inovatif dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Selamat datang Ibu Dr. Yuliarni. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Panggilannya Bu Dr. Yuli ya? Ya, Yuli aja nggak apa-apa. Bu Dokter nih, hari ini kita akan bahas inovasinya yang diberi judul BKB PSC 119 atau Bersama Kita Bisa Layanan 24 Jam Public Safety Center 119 Dinas Kesehatan Kota Palembang. Nah, penasaran ya dengan inovasi ini, coba kita tanya-tanya langsung dengan Bu Dokter nih. Apa Bu yang dimaksud dengan BKB PSC 119 ini? Bisa dijelaskan, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan ini, apresiasi ya buat Balitbang Novda atas kesempatan untuk bisa sampai di sini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi inovasi kami BKB Bersama Kita Bisa layanan 24 jam PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Palembang. Ini adalah sebuah inovasi yang kami buat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat kita ini kan butuh untuk mendapatkan akses layanan, akses layanan kesehatan yang bermutu. Nah, selama ini kita melihat bahwa masyarakat kita terutama yang golongan menengah ke bawah atau yang terpinggirkan, yang lokasi rumahnya jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, mereka kesulitan. Pertama kesulitan jarak, kemudian yang kedua adalah kesulitan biaya. Nah, disinilah kami berupaya bagaimana membuat sebuah inovasi yang bisa mengcombine keduanya. Nah, itulah BKB. Ya, BKB. Di satu sisi PSC ini memberikan layanan ambulan untuk menjemput sebagai pelayanan rumah sakit. Kan kadang-kadang masyarakat tertidur aja di rumah. Mereka mau pergi ke rumah sakit, mereka nggak punya transportasi, mereka nggak punya biaya. Disitulah PSC hadir. Jadi ini gabungan ya. Dari memang tadinya yang kebutuhan sebelumnya itu dikombine dengan PSC ini gitu. Nah ini kalau boleh tahu letak layanannya itu ada di mana Bu? Atau bisa ditelepon? Bisa ditelepon. Gitu. Jadi PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Palembang ini itu 24 jam. Standby 24 jam, kita ada 3 ambulan dan ada tim medis yang setiap hari kita tempatkan. Ini lokasinya di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kami itu bisa menghubungi nomor telepon di 0811 711 1901. Oh gitu. Jadi ada call centernya ya? Ya, ini akan lebih memudahkan masyarakat karena kan WA itu sangat familiar ya dengan masyarakat. Mereka tidak telepon tapi bisa WA gitu ya. Jadi ini akan lebih memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan petugas kesehatan. Nah ini sejak tahun berapa Bu diimplementasikan atau diuji cobakan? Ya sebenarnya kalau PSC-nya sendiri sudah lama ya, tetapi ini kita jadikan sebagai sebuah inovasi untuk mengcombine ataupun untuk meningkatkan mutu akses dan biaya tadi itu sejak 2021. Pas setelah masa pandemi ya. Dan ini dampaknya ada yang sudah ada testimoni ataupun memang peningkatan pelayanan kesehatan atau gimana Bu? Ya, sudah banyak ya yang kami layani di tahun 2022 itu sekitar 1.160-an. Itu yang sudah kita layani. Dan masyarakat juga memberikan respon yang positif. Artinya
mereka tuh butuh layanan ambulan, Betul, tetapi betul. mau menghubungi kemana? Mm-mm. Nah, karena kan kalau puskesmas juga bukanya kan tidak 24 jam kalau kita di Kota Palembang. Nah, kehadiran PSC itu memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat. Oke. Sangat terbantu. Itu wilayah area pelayanannya kan misalnya kan karena ambulansnya ada di Dinas Kesehatan Kota Ya. Palembang. Nah, itu wilayahnya ada jarak atau batas yang bisa dilayani atau semua di daerah Kota Palembang? Wilayah Kota Palembang. Oh, Jadi gitu. selama masyarakat itu berada di wilayah Kota Palembang, kita siap. Oh, gitu ya. Jadi Melakukan walaupun pelayanan. misalnya jaraknya jauh dari tempat pusat lokasi ambulans itu tetap Tetap. dijemput Iya. seperti itu. Nah, setelah itu mekanismenya kemana, Bu? Kalau sudah dijemput ke rumah sakit terdekat gitu ya? Ya, jadi ada mekanisme yang kami lakukan ataupun SOP. Oke. Jadi pertama masyarakat menelpon, ada tim nanti yang menerima telepon, kemudian dia mencatat ya data identitas, alamat, permasalahannya apa gitu ya. Nah, nanti dikoordinasikan dengan tim, mereka melakukan kunjungan ke lapangan. Oke. Nah, tentu diperiksa dulu, dilihat dulu kondisinya seperti oke, apa. oke. Kalau tim yang hadir itu bisa melakukan pelayanan, ya pelayanan dalam hal ini promotif preventif termasuk kuratif, ya itu bisa dilakukan dan tidak perlu dirujuk, itu selesai. Oke. Tetapi ada satu poin nilai plus PSC kita dibandingkan dengan PSC yang ada di kota lain, di mana pada kesempatan ini pada saat melakukan kunjungan rumah itu kita sinergikan dengan programnya prioritas Bapak Presiden, Oke. yaitu bagaimana memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Jadi kami tanyakan, punya kartu JKN nggak? Nah, kalau misalnya masyarakatnya nggak punya kartu JKN, kita minta fotokopi KTP sama KK, itu nanti langsung difotokan, dikirimkan ke tim JKN namanya. Oke. Ke tim JKN, nanti tim JKN ini yang akan mendaftarkan masyarakat tersebut sehingga dalam waktu 3 kali 24 jam yang masyarakat tadinya mereka nggak punya kartu JKN, dengan adanya inovasi ini masyarakat akan terbantu. Oke, jadi 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya, Bu ya. Jadi langsung sekaligus layanan pendaftaran gitu Ya, untuk JKN. Wah, ini bagus sekali ya. Hambatannya ada nggak, Bu, sepanjang menjalankan dari 2021 tuh sampai sekarang? Kalau hambatan yang spesifik sih sebenarnya nggak ada ya. Tetapi lebih bagaimana kita melakukan pemberdayaan tim kita, Oke. ya memberdayakan tim kita sehingga kompetensi mereka di dalam tata laksana kasus-kasus emergensi itu juga semakin meningkat. Nah, karena memang kita kendala dokternya yang saat ini yang baru ada itu baru 3 orang ya, baru 3 orang. Nah, kita butuh lagi tenaga-tenaga yang lain. Tetapi itu tidak mematahkan harapan kami, karena kami bisa melakukan sinergisitas dengan jejaring ya, termasuk puskesmas. Kita di Kota Palembang ada 42 puskesmas dan itu semua kita jadikan jejaring kita. Artinya dalam waktu jam kerja kalau misalnya ada telepon masuk, oh ini dekat dengan wilayah puskesmas A, mereka bisa turun. Kecuali kalau misalnya di luar jam kerja puskesmas itu PSC yang handle. Jadi kita buat supaya terintegrasi inovasi BKB PSC 119 ini gitu. Benar. Jadi masyarakat saat ini berarti hambatan itu sebenarnya sudah teratasi ya, Bu ya. Cuman mungkin sarprasnya lebih ditingkatkan gitu ya. Nah, harapan kedepannya nih atas inovasi ini. Ya, ke depan sebenarnya sudah kita pikirkan juga ya terkait dengan kendala-kendala ini. Alhamdulillah atas supportnya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Pak Wali Kota Kota Palembang ya. Kita sudah menganggarkan untuk tahun 2024 itu merencanakan pembentukan UPTD PSC. Jadi kalau selama ini berinduknya ke Dinas Kesehatan, nanti mereka akan jadi berdiri UPTD sendiri. Ya, lahannya sudah ada di daerah 32 Ilir. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa disupport oleh Kementerian Kesehatan untuk pembangunannya, dan sarprasnya itu akan disupport melalui APBD Kota Palembang. Dengan cara seperti ini, insya Allah PSC akan semakin baik. Iya, tapi memang UPTD masih di bawah Dinas Kesehatan Kota Palembang ya, tetapi sudah punya kantor sendiri gitu. Oke, nah ini bagus sekali ya, Bu ya, karena mungkin bisa diadopsi juga dengan daerah-daerah yang lainnya, karena layanan kesehatan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, terutama yang datang ke lokasi gitu ya. Jadi layanan ke lokasi gitu. Nah, terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa, Bu? Silakan.
Wah, sahabat inovasi, kita sebagai ASN dan kita sebagai manusia lah ya yang diberikan kesempatan untuk hidup, ayo kita berinovasi. Karena inovasi itu menunjukkan bahwa kita hadir, bahwa kita pernah hidup memberikan karya untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Jadi sepakat ya dengan motonya dari Balitbang, setiap hari ada inovasi. Begitu juga kita. Setiap ASN itu wajib mempunyai inovasi. Oke. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur yang telah mensupport, membantu kami di dalam anggaran untuk PSC, begitu juga dengan Pak Wali Kota Palembang, kemudian Ibu Kepala Dinas Kesehatan, serta yang paling kami sayangi, paling kami banggakan adalah teman-teman tim PSC, baik di Dinas Kesehatan Kota Palembang maupun di seluruh puskesmas se-Kota Palembang. Ada 42 puskesmas, kalian adalah orang-orang yang terbaik, pejuang-pejuang kesehatan yang memberikan pelayanan untuk bangsa dan masyarakat kita di Kota Palembang. Terus semangat. Baik, terima kasih. Kalau tenaga kesehatan ataupun dokter-dokternya semangat kayak Bu Yuli nih semangat semua ya, mau sehat gitu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Yuli atas waktunya. Mudah-mudahan ini semakin berkembang dan segera terimplementasi ya UPTD PSC 109 tadi, dan mungkin bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain inovasinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi apabila sudah berkembang dan ada inovasi lainnya. Terima kasih Bu Yuli. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini ataupun pertanyaan, bisa meninggalkan komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.